Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4, menyayangi tumbuhan dan hewan, pembelajaran 5. Semangat solih-solihah. Perhatikan dan pelajari dengan seksama ya. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih. Hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, apakah kalian juga pernah melatih hewan peliharaanmu di rumah? Seperti petugas sirkus. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Di sini ada 8 bagian, kemudian 5 dimakan harimau. Jadi bilangan pecahannya adalah 5/8. Selanjutnya, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, di sini ada 8 yang dipotong sama besar, kemudian 3 diberikan pada beruang. Jadi hasilnya 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Mari kita isi berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Mempelajari bilangan pecahan. Pada gambar yang pertama yaitu 1 kotak penuh, artinya 1 bagian utuh, dia tidak dibagi. Jadi dia adalah 1 bagian utuh. Yang kedua, kotak yang pertama tadi dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 kotaknya diberi warna dan 1 kotaknya tidak diberi warna. Jadi 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Sama dengan dalam bilangan pecahan ditulis 1/2. Selanjutnya kotak yang ketiga. Di sini kotak A-nya dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ada 2 yang diwarnai dan 2 yang tidak diberi warna. Jadi artinya 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Bilangan pecahnya ditulis 2/4. Dan yang terakhir, kotak utuh tersebut dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Di sini 4 bagian diberi warna biru dan 4 bagian tidak diberi warna. Maka 4 bagian dari 8 bagian sama besar sama dengan 4/8. Selanjutnya kita akan belajar pecahan senilai. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, walaupun pembilang dan penyebutnya beda, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4. Begitu juga pecahan 1/2 juga senilai dengan 4/8. Maka 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Agar lebih paham, mari kita berlatih. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, di sini ada kotak panjang yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Yang diberi warna ada 2. Yang kedua, bagian gambar yang diberi warna adalah
Kita hitung. Dari 6 bagian yang diberi warna ada 1, 2, 3, dan 4. Maka pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6. Dan kotak terakhir adalah 12 bagian yang dibagi sama besar. Dan yang diberi warna ada berapa ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang senilai dengan 2/3 juga 8/12. Mudah kan? Apakah kalian tahu hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas? Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan bagian orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Kemudian, ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Selain itu, ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Nah, anak-anak, pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Nanti ada tugasnya ya. Oke, sekarang kita lanjut belajar dengan membaca dongeng Si Kancil dan Buaya. Krukukukukuk, krukukukukuk, krukukukukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Lalu, kancil mempunyai ide. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" Teriak si kancil kencang-kencang. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut si kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian." Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke punggung lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai ke seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.